Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke perkuliahan ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang web programming 2. Nah, dimana kemarin udah ya pertemuan satu itu tentang perkenalan gitu ya, dan juga menjelaskan tentang kontrak kuliah ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pertemuan 2, yaitu pengenalan kode igniter ya. Dimana kode igniter itu termasuk ke framework ya, framework yang ada di PHP gitu ya. Framework itu kan banyak tuh ya, bukan hanya kode igniter ya. Ada Laravel, ada Symfony, ada YI dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca gitu ya, eh, model dari dasar ya, fundamental dari kode igniter itu dia adalah arsitekturnya itu adalah model MPC ya. Itu ada model, ada view dan juga ada controller gitu ya. Nah, untuk kode igniter yang kita pakai ya, kita menggunakan kode igniter 3 gitu ya. Kalau misalkan yang terbaru itu ada kode igniter 4 gitu ya. Yaitu udah termasuk pemrograman yang modern gitu ya. Jadi apa-apa kita menggunakan terminal. Tapi kalau misalkan untuk yang 3 ini belum gitu ya. Jadi untuk instalasinya juga kemarin kan kita udah pelaksanaan instalasi bareng-bareng, kita download ya, download kode igniternya kita simpan di htdoc ya. Nah, untuk ini, untuk yang 4 itu cukup sebenarnya kita menggunakan terminal. Tapi kalau misalkan 3 ini copy paste lewat htdoc gitu ya, simpen di htdoc gitu. Nah, yang bisa digunakan untuk kode igniter 3 ya. Ini harus menggunakan examnya, itu adalah versi PHP 5 ataupun juga yang terbaru ya, minimal 5 ya. Ini yang kode igniternya versi 3. Terus kalau misalkan untuk text editornya kalian bisa menggunakan Adobe Macromedia Dreamweaver CS ya, atau misalkan saya menggunakan Visual Studio Code gitu ya, atau misalkan pakai Atom atau pakai Sublime itu bisa gitu ya. Browsernya bebas ya, bisa Mozilla, Google Chrome, Opera dan lain-lain. Nah, ini yang udah tadi saya sebutkan ya, framework itu ada yang dari PHP gitu ya, bukan hanya kode igniter gitu ya. Ada YI, ada Slim, ada Gen gitu ya, ada Laravel, ada Symfony, ada PHP, ada Falcon, ada Koana dan ada Full PHP ya. Semuanya ada plus minusnya gitu ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya dari framework masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sejarah kode igniter ya. Dulunya itu penemunya adalah Rick Ellis ya, pada tahun 2006 ya. Didirikan oleh Ellis Lab ya. Ellis Lab. Nah, terus 2014 ya diakuisisi menjadi kode igniter ya. Di hak kepemilikannya kode igniter ke British Columbia Institute of Technology gitu ya, sampai sekarang. Ya, hal-hal yang harus diinstal ya, yang dibutuhkan, yang pertama kalian harus harus ada web servernya ya. Kemarin udah ada menggunakan XAMPP gitu ya. Terus ada text editornya ya, kalian bisa menggunakan yang tadi Dreamweaver, Notepad, Notepad++, Sublime ya, atau Visual Studio Code dan lain-lain. Terus download kode editornya di sini gitu ya. Nah, instalasinya cukup gampang ya, tinggal download, habis itu ekstrak gitu ya. Kalau misalkan udah ada, nanti tinggal copy aja, masukkan ke partisi C, cari folder exam, cari folder htdoc, tinggal copy di sana. Nah, untuk cara menjalankannya ya, kita langsung aja ke URL, klik localhost, nama foldernya apa, nama project kalian apa. Nah, nanti akan tampil. Ini tampilan untuk awalnya ya. Untuk tampilan pertama kali gitu ya. Di sini ada welcome to Code Igniter.
Nah, kalau misalkan udah tampil seperti ini, ya, berarti kalian sudah berhasil nih melakukan instalasi. Nah, di sini ada beberapa struktur folder ya. Struktur folder kode igniter. Ya, yang pertama ada 3 folder utama ya. Ada 3 folder utama. Yang pertama itu ada application, terus ada system, ada user guide-nya. Nah, untuk folder application ini berguna untuk mendevelop ya aplikasi ya. Karena di dalamnya itu ada MPC-nya ya. Di aplikasinya itu ada MPC, ada model, ada view, ada control. Nanti semuanya kalian ngoding di sana gitu ya. Yang selanjutnya itu ada folder system ya, yang berisi untuk library ataupun juga kumpulan fungsi-fungsi dasar CI tersebut ya. Sedangkan yang untuk user guide-nya itu berupa dokumentasi dari kode igniter. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu ini punya fungsi apa, fungsinya buat apa gitu, kalau misalkan ada yang lupa, ada yang error, nanti bisa baca dokumentasinya. Nah, yang selanjutnya itu ada, kita kan yang utama ini ya, dari application. Buka aja di application config. Nah, di sini ada root gitu. Ada default controller gitu ya. Ini. Nah, ini untuk menampilkan pertama kali dia bacanya ya, untuk rootnya. Kalau misalkan kita klik project kita, dia baca apa? Nah, dia ternyata baca controller welcome ya, untuk defaultnya, untuk pertama kalinya ya. Kita coba cek ya, Visual Studio open folder ya, application atau mobil. Kita cari yang terbaru ini ya. Ini kemarin yang kita udah download yang terbaru. Kita buka, kita akan cek ada di mana gitu ya, biar enak langsung praktek gitu. Nah, tadi kan tunjuknya ke aplikasi ya, buka aplikasinya, terus yang selanjutnya itu buka config, terus buka root. Nah, di sini dia yang pertama yang dibaca adalah welcome, kontrol dari welcome ya. Misalkan localhost, nama tadi apa? 12 6A ya, maaf, 06. Nah, ini kan tampilan pertamanya. Ini tampilan pertama ada di sini, dia baca di sini, terus tinggal lihat aja kontrolernya, cek kontrolnya apa gitu ya. Nah, ini welcome. Nah, ini kontrol yang dibaca ya, kontrol welcome, kelasnya welcome. Dia baca apa lagi? Dia ngeload view. View-nya adalah welcome message. Kita cek di folder view-nya. Ya, di sini ada welcome message. Nah, kita ganti misal ya, untuk meyakinkan apakah benar ini gitu ya, filenya atau bukan. Welcome to misal Indonesia ya, Indonesia. Kita simpan. Ya, udah berubah ya, welcome to Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa coba ya, ganti-ganti untuk percobaan gitu. Harus ngulik sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang diperlihatkan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang controller gitu ya. Nah, kalian tinggal di controller aja ya. Masuk ke controller sini. Di config kan? Mana controller tadi? Nah, ini controller. Tinggal klik kanan kalian ya. New file namanya apa? Contoh 1.php. Nah,
gitu. Kalian klik ini, ketik ini ya. Nah, kebetulan saya sudah ada, biar saya nggak ngetik ya. Kita cek di sini aja nih. Exam yang udah ada aja. Kita cek di HTDoc yang mana? Untuk mobil application di controller. Nah, ada nih contoh satu, mana ya? Contoh satu. Nah, tinggal copy namanya, kita namanya di situ disimpan ya. Oh ya, ini ada yang salah nih, namanya harus besar ya. Kalau misalkan controller itu namanya harus besar. Oke, kita coba ya, kita tes. Tesnya di mana? Nah, di sini nih, nama kalian, nama folder project kalian, index.php harus ada indexnya ya. Terus nama filenya apa? Contoh satu. Nama ininya nih. Index.php. Oke, udah ada ya. Udah bisa tampil, kalian bisa mencobanya. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan 2 ya. Nanti kita lanjut masuk ke pertemuan 3, itu kita akan bahas lebih detail tentang MPC, model view controller. Oke, cukupan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya nggak ada yang nggak mengerti, boleh didiskusikan atau ditanyakan di menu komentar ya. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.